Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah bersama Bang Simo lagi. Bang Simo, selamat malam. Selamat malam, Mas Ian. Kali ini kita akan berbincang-bincang lagi, ngobrol-ngobrol santai sama Bang Simo, tentunya tentang pengalaman spiritual dari Bang Simo. Bang Simo, ada pengalaman spiritual lagi ya? Ada. Kira-kira bisa diceritakan sama sedulur-sedulur Simo? Baiklah, Saudara Simo, di sini saya akan menceritakan kejadian pengalaman penuh misteri yang saya alami ketika saya dulu waktu masih muda itu, kalau sekarang sudah tua. Dulu kerja di Papua, Mace Pace, di kota Sorong tepatnya. Di situ saya kerja sebagai pembuat roti. Sak di situ sak utama saya. Kurang lebih saya bekerja selama 7 bulan. Gajinya sih tidak seberapa, ya kurang sih. Di situ kebetulan saya kerja di tempat lek saya. Masih ada kerabat hubungan keluarga. Di kotanya, di situ saya tinggalnya kan satu rumah dengan bos saya, lek saya itu. Di situ saya tidurnya di atas, di lantai atas. 2 ya. Jadi rumah lek saya itu banyak sekali kejadian-kejadian penampakan dari makhluk halus. Sebenarnya penampakan itu tidak hanya saya saja yang mengalami. Jadi kan emas saya, kakak kandung, itu kan juga kerja di sana. Dia jaga warung kulit saya. Kalau saya sebagai chef bikin roti. Ada juga salah satu kerabat juga di situ dikuliahkan oleh lek saya juga, Mas Agus namanya. Berawal dari situ, saya mendapatkan penampakan yang terjadi di rumah bulik saya itu. Salah satu penampakan kejadian misteri yang sering saya alami itu begini, Mas ya. Jadi ketika saya sehabis jam 12 itu kan saya istirahat. Saya istirahat untuk nanti pun bekerja lagi. Saya istirahat di kamar sebentar. Di situ sering ada yang ganggu, Mas ya. Mengganggunya seperti apa ya? Mengganggunya itu kaki saya sering ditempuk seseorang, sering ditarik oleh seseorang, tapi nyata itu, Mas. Itu nyata. Nyata kejadian itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga yang sering saya alami itu ketika saya tidur malam itu sering ketindihan. Sering ketindihan. Dan banyak lagi penampakan yang lebih serem dari itu. Setelah saya mendapatkan kejadian-kejadian aneh itu, karena mungkin sudah terbiasa, saya coba tanyakan dulu kepada kerabat saya juga yang di sana. Memang di tempat ini angker, Mas Simo. Di sini dulu itu ada pohon besar, yang pohon besar itu sulit ditebang. Dan ketika ditebang itu, dulu pembantu yang di rumah milik kamu itu sering mendapati seperti suara bayi yang menangis. Dan pohon itu sulit ditebang katanya dulu. Dan yang aneh lagi, saya langsung merinding karena teringat kejadian itu. Di situ Mas Ari namanya, itu mengatakan pohon itu ketika ditebang itu mengeluarkan darah. Nyata. Itu penuturan dari Mas Ari. Setelah kejadian itulah saya mendapatkan banyak sekali fenomena gaib di situ.
ada tetangga dari Manado, iya Manado. Kebetulan dia kos di depan rumah bule saya. Di situ dia mengatakan kepada kakak saya, tadi malam itu ada kuntilanak wanita itu duduk, kakinya diayun-ayunkan gitu di genting rumah bule kan. Yang lihat itu berarti tetangganya. Iya, orang Manado. Manado. Biasanya kalau Manado kan putih-putih. Iya. Kalau itu dia akrab sama kakak saya yang jaga warung, pastikan dia komunikasi sama tetangganya Saling lebih banyak. berinteraksi ya. Iya. Itu salah satu kejadiannya. Kalau yang saya alami itu mungkin lebih parah kayaknya. Kan setiap jam 12 malam itu kan saya biasanya itu ngelilir. Kalau bahasa ya, Indonesianya apa itu? bangun di tengah malam itu. Iya, itu bangun. Mungkin karena lapar ya. Saya turun, di situ seperti ada orang yang memasak nasi di dapur itu. Itu dapurnya itu begini, ada tangga, kan turun, terus di sebelah kirinya. Terus sering ada orang itu seperti memasak, padahal tidak ada orang, pembantu sudah pada tidur. Itu nggak sampai cek gitu, nggak dilihat gitu. Kalau dicek sih, ya masih takut kalau dulu. Masih Karena takut. sendiri, karena memang secara aura, Mas ya, secara aura pun di tempat itu modelnya bikin orang merinding. Jadi berbeda auranya dengan tempat-tempat yang lain, bawaannya itu merinding gitu. Jadi auranya mistisnya sangat kuat sekali saya rasakan. Kalau dulu memang saya ya belajarnya masih tentang dunia spiritual masih dikit, jadi keberaniannya belum jadi gitu. Itu sering saya alami. Yang saya alami juga di situ ternyata banyak orang itu pelihara tuyul. Pelihara tuyul di sana. Oh, itu umum di sini, banyak Di sekali. Papua. Banyak. Itu orang-orang mendatang. Orang-orang Jawa yang merantau ke sana. Iya. Maksudnya itu bukan asli Papuanya, tapi dari luar. Pendatang Nah, ya. itu banyak sekali yang memiliki Tuyul. tuyul, pelihara tuyul. Kejadian-kejadian itu banyak dialami Banyak oleh sekali. warga setempat itu. Oh. Dan di situ saya menyaksikan sendiri di mana tuyul itu mencoba mengambil uang kakak saya. Jadi kan kita tidurnya sama kakak saya, itu kan satu kamar dengan kasur, kasurnya pun nggak lebar, cuma kasur paling berapa 3 meter kayaknya. Nggak ada paling. Nah di situ tidurnya, kita malam tidur, lemarinya kan tuh di sini, kita tidurnya di sini, kita tidurnya di sini. Saya itu dikagetkan dengan suara krek gitu di lemari saya itu. Suara dari lemari. Nah, yang saya heran juga, di situ saya merasa sebelum saya bangun, itu kan saya bangun itu karena bukan dari kreknya suara itu, dari lemari yang terbuka itu, tapi dari kepala saya yang seperti terasa diinjak oleh seseorang. Oh, jadi merasakan kayak diinjak gitu Iya. ya di kepala. Diinjak oleh tuyul itu ternyata. Baru ketika diinjak kan sakit ya. Iya. Nah, sakit, lalu saya bangun. Langsung serentak saya tuyul, loh. Tuyul langsung dia kabur. Kabur pun dia tidak lewat ini, tapi dia nerobos tempat kita tidur, diinjak lagi. Asal diterjang gitu Iya, aja. jadi baru pertama kali itu saya menyaksikan aksi tuyul mencuri uang. Terus saya bangunkan kakak saya. Kalau Jawa bilang, mas, kamu taruh uang di sini ya? Iya benar. Uang hasil itu, hasil dagang kulit saya itu. Iya benar. Coba cek, tadi ada tuyul masuk. Jadi saat saya lihat itu kaget. Tuyulnya kan
ya tahu sendiri seperti anak kecil. Iya. Anak kecil putih, pucat di sini Alisnya? dia bukan di sini. Di sininya itu memutar itu hitam. Oh, gitu. Memutar itu hitam. Waktu saya melihat ya kaget. Terus saya sedikit berpikir tuyul itu ya seperti anak kecil ya. Kita sebenarnya sudah bisa pun dia tidak peduli dengan orang yang sudah bisa. Kalau itu saya ya sudah bisa tapi masih dikit-dikit lah. Jadi dia tidak peduli tentang hal itu. Setelah itu dicek nggak uangnya itu? Dicek hilang? masih lengkap. Itu kan masih. baru dia buka, terus dia baru mau buka, terus menginjak kepala saya, dan di situ saya itu berpikir kalau orang spiritual atau batin itu secara tidak langsung itu memiliki tanda dulu. Jadi kita mengetahui adanya pencurian semacam itu, kita itu memiliki isyarat batin yang peka sehingga kita bisa bangun. Oke. Itu kejadian yang menurut saya paling unik lah, karena untuk mengetahui atau melihat aksi tuyul itu jarang. Kalau melihat tuyul tuh bisa banyak, tapi kalau melihat aksi tuyul mengambil uang itu baru Ya, pas waktu tuyulnya melakukan pengambilan uang itu yang itu langka. baru unik. Ada juga karena pengalaman misterinya di banyak itu mas, Di sana. di rumah milik saya itu. Ada juga saya nemuin waktu mau masuk kamar. Itu kan kalau kakak saya sama saya itu kan kalau tidur kan nggak bareng, karena kan dia tutupnya kan malam jam 12 malam. Oh gitu. Sampai tidur duluan gitu. Iya, kalau saya kan sore sudah selesai bikin rotinya. Saya sore sekitar jam 7-an lah, sekitar jam 7-an. Di situ saya buka kamar saya dikagetkan dengan sosok yang menurut saya bikin saya merinding. Sosoknya itu hanya kepala seperti ini, buah labu. Tahu labu? Iya. Ada kuncirnya satu, Iya. tapi dia ada matanya dua. Matanya itu sekepalan tangan ini. Serentak ketika saya melihat itu, saya itu semacam terkunci. Semacam terkunci, tidak bisa apa-apa. Jadi bawaannya tidak bisa menolak, itu saya memandang terus matanya. Dan memandang itu saya kuatkan. Ini sebenarnya adu kekuatan batin, adu kekuatan mental. Dia ingin menguji saya. Adu kekuatan batin. Di situ sampai di pertengahan saya merinding yang sangat, karena saya melihat sosok itu kan baru pertama kali. Sosok semacam itu baru pertama kali. Itu sosok apa saya juga nggak tahu. Itu melayang atau Enggak. gimana? Di atas kasur. Oh, di atas kasur. Di atas kasur. Seperti labu itu loh. Matanya besar gini. Merah. Enggak, matanya biasa. Oh, matanya nggak merah. Enggak gitu ya. merah. Biasa saja matanya. Ya mata kayak umum biasa, Nah, tapi cuma besar gitu ya. Besar. Merinding yang sangat. Nah, saya kuatkan ini mata pedih memandang dia. Enggak tahu kenapa saya nggak bisa nolak. Pedes ya. Pedes. Merinding. Nah, saya kuatkan lagi dan dia hilang. Barulah itu seperti itu saya lemas terus saya nggak jadi tidur. Saya ikut bantuin kakak saya. Nyusul itu dagang ya. Bantu, tapi ya saya juga nggak terlalu bantu sih. Cuma paling bantu ambil rokok aja. Oh, gitu. Ada juga itu kejadian ketika saya tidur itu ditindihi oleh sosok. Sosoknya itu tinggi besar, kurang lebih 2,5 meter, botak, warnanya oranye. Semuanya orange. Saya mengatakan itu jin oranye gitu.
Oh, Jin oren karena warnanya begitu. wujudnya apa? Kayak manusia? Kayak manusia. Oh, kayak manusia. Manusia tapi tinggi, Tinggi besar. tinggi besar. Di situ saya tidurnya itu tengkurap, bukan tengkurap sih, tapi miring sini agak di dadanya agak di. Agak nyerang miring. Agak gitu nyerang ya. dikit. Kalau saya tidur seperti itu, Hmm. di belakang saya ini, di sisi saya ini ada tangan hitam yang seperti Itu di wajah saya. di sebelah wajahnya nih gitu. Nah, tapi dia nggak nampak sosok apa. Hmm. Saya tahan, saya sampai berkali-kali dan dia baru hilang. Itu nempel gitu. Nggak nempel, Oh. itu nggak nempel. Dia ada jarak. Dia. Ada renggangnya segini jarak. gitu ya. Ada jarak. Dan di situ kejadian bukan hanya satu kali. Kejadian itu berulang-ulang kali. Dan juga ada ketika saya kerjanya kan waktu itu capek sekali. Kerja saya sangat capek sekali. Kebetulan saya bekerja sendiri saat itu. Karena karyawannya sudah pada berhenti dengan berbagai macam alasan. Di situ saya tidur biasa, badan capek di malam hari. Tiba-tiba saya dikagetkan oleh sosok yang saya maksud tadi. Oranye warnanya, botak, tinggi, besar. Kakinya di dada saya, tapi nggak menyentuh ada jarak. Itu posisi sampai itu tiduran atau Tidur. Oh, tidur. Tidur Ya? langsung bangun karena merasa ada yang Menginjak. menginjak. Rasanya mesti nggak bisa napas. Saya buka kan mata saya itu, saya buka, astagfirullahaladzim. Saya baca doa apapun, Nggak mempan. nggak mempan. Kok tahu? Tapi dengan ketenangan, dengan Bismillah ketenangan itu mampu untuk mengusirnya. Nah, tapi diinjak rasanya sak banget rasanya. Dan di situ pikir saya, kok modelnya kok seperti ini, kok cemen bagi saya kan, kok nyerang saya di waktu saya capek, Enggak pas waktu sadar. ngelimpe waktu kita nggak fit gitu. Lah, karena di situ saya nggak terima diganggu itu, saya berkata di kamar itu, dengan saya posisi tidur seperti ini, pasti dia akan datang. Karena dia kedatangannya waktu saya tidur di posisi ini, berarti dia tidak suka dengan posisi ini. Mungkin dia tempatnya di situ, tapi waktu itu saya belum tahu kalau dia tempatnya di situ. Saya tantang, ya saya sebut namanya, walaupun namanya itu atau tidak saya nggak tahu. Yang penting saya bentuknya itu saya sebut itu saja. Hei Jin Oren gitu. Nek wani, ini bahasa Jawa ya. Nek wani renoneh. Lah, itu juga saya heran, Mas ya. Ternyata ketika saya tantang itu, jinnya muncul lagi dengan posisi yang sama. Itu nggak lama malah Mas Jan. Jadi saya tidur, sudah sampai saya tidur, plus langsung ada sama. Tapi ini berbeda dia. Bedanya? Dia itu permisi ya. Dia berdiri tegak dan kedua tangannya itu begini. Kayak mau nusuk. Iya itu, menusuk di dada saya dan dia mengeluarkan semacam angin-angin halus atau energi sebenarnya untuk menusuk dada saya. Semakin saya lawan, semakin dia itu menusuk lagi. Semakin menusuk lagi. Dan saya lawan pakai ya amalan-amalan lah yang saya miliki. Di situ dia alhamdulillah kalah. Di situ saya sudah lumayan puas. Dan ternyata jin itu kan begini Mas ya. Kalau dia kabur, itu pertama dia sosoknya kan seperti itu. Kayak seperti Fata Morgana, bayang-bayang saja gitu, yang nggak terlalu jelas. Dia kan kalau hilang, lepas, dia kan kayak asap pecah gitu. Asap pecah terus
biasanya langsung di pojok gitu, langsung di pojok hilangnya. Di situ saya puas karena sudah mengenai fisik dia. Jin juga memiliki fisik. Posisi waktu itu jadi sampean tuh belum seahli spiritual saat ini ya? Ya sebenarnya sekarang pun juga nggak ahli. Nggak ahli. Ya dulu masih lah. Atau masih proses belajar tentang spiritual atau gimana ya? Ya bisa dibilang gitu. Sekitar tahun berapa itu? Kalau nggak silap itu tahun 2014 atau 2013. Sudah lama sekali. Tapi kejadiannya masih saya ingat karena kamarnya itu, rumahnya itu angker sekali. Dan ada lagi mas ya. Apa itu? Ada lagi itu saya di sana itu pernah menemukan batu merah delima. Batu merah delima. Batu merah delima. Tapi karena memang saya itu dari dulu nggak suka benda-benda begitu. Waktu saya coba mengolah batin dulu, walaupun belum terlalu bisa, itu ya saya buat. Karena kan awal mula saya belajar dengan guru-guru saya kan tidak disuguhi tentang pengenalan benda-benda seperti itu. Jadi saya tidak memakai. Jadi Bang Simo ini orangnya nggak suka benda pusaka? Enggak. Kalau ada, dulu pernah orang itu kan merah delima atau apa, saya geledakan. Karena saya nggak tentang benda-benda itu bagi saya susah saya membawa. Jadi mending saya tinggalkan. Berarti sampai sekarang nggak ada nyimpen satu Nggak aja ada. gitu? Lah kan dari dulu kalau saya kan entah kan nggak ada orang lihat saya pakai aki atau apa atau kan nggak ada tasbih atau apa yang kelihatan mistis kan nggak ada. Bersih ya, penampilan apa adanya biasa aja. Dan kadang kalau saya nerima tahu malah pakai celana pendek itu sering. Celana kolor. Celana kolor. Ya, seperti itu kalau saya apa adanya. Terutama juga mas ya, itu kejadian di Papua di Sorong itu sering mimpi yang aneh. Jadi gampang sekali masuk ke dimensi alam sebelah. Dimensi alam sebelah. Tapi yang paling sering kejadiannya itu di waktu itu, di waktu di dapur itu banyak sekali kejadian mistis. Kalau di Papua itu sama di tanah Jawa itu perbedaan tentang energi-energi gaib itu berbeda apa sama aja? Kalau menurut awam saya, pengetahuan saya juga sebenarnya relatif sih. Relatif, tergantung tempatnya. Kalau di hutan sana, saya juga pernah kerja di hutan Papua itu, gotong kayu, itu malah nggak ada penampakan apa. Saya sering berburu malam hari, berburu lau-lau, tahu lau-lau kanguru. Oh kanguru. Pernah makan. Nggak ada. Di hutannya malah Nggak ada. Saya tidur mengolah ilmu itu nggak ada sebenarnya. padahal kan pohonnya ya besar-besar Nggak gitu. ada. Padahal kalau di Jawa kan identik kalau pohon-pohon besar itu pasti ada jinnya. Kalau di sana, kalau di sana malah yang di kota-kota. Kok bisa ya gitu? Berarti kan di situ bisa diambil kesimpulan semuanya tergantung manusia. Yang biasa orang yang membawa jimat atau orang yang memiliki khodam ya seperti itu. Gitu. Orang yang buang saja. Di situ kan banyak sekali orang bikin sadat warung itu kan banyak mas. Banyak sekali. Dukun-dukun banyaknya itu dari sana. Walah. Dari itu saya sering diajak sama oleh saya waktu warungnya itu sepi itu diajak ke dukun sini, diajak ke dukun sini, ya dukunnya dari Sedulur semuanya itu adalah salah satu pengalaman mistis dari Bang Simo ketika beliau berada di tanah Papua. Nanti akan kita sambung lagi di pengalaman-pengalaman berikutnya dan tetap nantikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.